Allah berupa nikmat yang bisa dirasakan oleh seorang hamba pada saat dia hidup di dunia maupun di akhirat. Itulah nikmat iman. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana pengaruh iman yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana pada ayat yang tadi dibaca oleh imam, Allah buat sebuah perumpamaan. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Alam tara kaifa daraballahu mathala, tahukah kamu bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan? Kalimatan tayyibah, kalimat yang baik, dan yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Allah sebut kalimat la ilaha illallah dengan kalimatut tauhid, wa alzamnahum kalimatat tauhid, dan kami wajibkan mereka untuk berpegang dengan kalimatut tauhid. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya menjulang ke bawah, dia kuat kokoh berada di bawah. Wa far'uha fis sama', sementara cabangnya menjulang tinggi di atas. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, dia memberikan makanannya, yang dimaksud adalah buahnya, kullahinin setiap waktu, bi'izni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allah membuat permisalan bagi umat manusia agar mereka bisa mengambil peringatan. Pohon yang besar ini menggambarkan tentang bagaimana pengaruh iman yang ada pada diri seorang hamba. Akarnya kokoh di bawah, artinya dia susah untuk berubah. Seorang yang beriman dan imannya kuat, dengan ujian apapun dan cobaan apapun, dia tidak geser. Karena akarnya kokoh di bawah. Wa far'uha fis sama', sementara cabangnya naik menjulang ke atas. Menggambarkan bahwasanya orang ini punya aktivitas di permukaan dan dia berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian, tu'ti ukulaha kullahinin, dia memberikan buahnya setiap waktu, dan yang dimaksud adalah dia memberikan manfaat bagi masyarakat setiap saat. Orang yang beriman ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia memberikan manfaat kepada umat, kepada masyarakat setiap saat. Bi'izni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Kehadirannya dibutuhkan oleh masyarakat. Kekuatan imannya menyebabkan dia ketika berinteraksi, dia tidak bergeser. Meskipun mungkin ada banyak gesekan yang dia alami, tapi orang semacam ini, dia tidak sampai ikutan berubah karena dia punya iman. Demikianlah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, modal iman adalah modal yang tertinggi bagi setiap hamba dikala dia mengalami ujian apapun yang Allah berikan kepadanya. Semakin tinggi iman, maka kekuatan tawakal seorang hamba akan semakin tinggi. Sebab tawakal itu berbanding lurus dengan yakin. Tawakal berbanding lurus dengan yakin. Ketika seorang hamba semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, potensi tawakalnya akan semakin besar. Kita akan ceritakan bagaimana kondisi para nabi yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat besar, tapi dengan tawakalnya yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bisa bertahan. Peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada saat Ibrahim alaihissalam merusak berhala-berhala yang dimiliki oleh kaumnya, masyarakat Ibrahim, mereka menyembah berhala sebagai visualisasi dari Tuhan-Tuhan yang diyakini sebagai benda-benda langit. Ada Tuhan matahari, ada dewa bulan, ada dewa bintang A, dewa bintang B, lalu divisualisasi dalam bentuk berhala. Saat Ibrahim alaihissalatu wassalam tinggal bersama mereka, beliau merasa tidak nyaman. Akhirnya beliau membongkar berhala-berhala ini, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum. Beliau menjadikan berhala itu judzadan, kit'atan, potongan kecil-kecil, kecuali yang paling besar. Sampai pada titik terakhir ketika kaumnya merasa kebingungan siapa yang melakukan ini.
Karena pada saat Ibrahim alaihissalatu wassalam membongkar berhala itu tidak ada satupun orang yang tahu. Mereka cuma punya indikator. Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah mendengar ada seorang pemuda yang dia sering nyebut-nyebut berhala kami, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Sekarang datangkan dia di hadapan banyak orang. Akhirnya Ibrahim diadili. Sampai titik terakhir ketika mereka tidak punya bukti kalau pelakunya adalah Ibrahim. Mereka mengatakan, qalu harriqu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim dan kita bela Tuhan-Tuhan kita. Kemudian Ibrahim alaihissalam disiapkan untuk dibakar. Mereka menyediakan api yang sangat besar, sampai dalam sebagian keterangan ahli tafsir menyebutkan ketika ada burung terbang di atas api itu, mati, Pak. Saking gedenya api itu. Sehingga mereka melemparkan Ibrahim bukan dengan cara langsung, tapi dilemparkan dengan apa? Menggunakan manjanik. Ketapel besar, Ibrahim ditaruh di atasnya dan mau dilemparkan dengan ketapel ini. Dalam situasi ketika Ibrahim alaihissalam ditaruh di atas ketapel besar tadi, Jibril datang menawarkan bantuan. Jibril kemudian menyampaikan, Ya Ibrahim, alaka haja. Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Apa kata Ibrahim? Ama ilaika fala. Kalau kepadamu, aku enggak butuh. Kalau kepada kamu, aku enggak butuh. Subhanallah. Bapak bisa bayangin ya, hati seperti apa yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam, sampai dalam situasi ketika beliau sedang terjepit, dalam keadaan yang sangat menakutkan, ini bisa mengancam keselamatan nyawanya, dan ditawari oleh Jibril alaihissalam, tapi subhanallah, Ibrahim alaihissalam mengatakan, Ama ilaika fala. Kalau kepadamu aku enggak butuh. Jibril kemudian mengatakan, Idzan fas'al rabbak. Kalau begitu silahkan kau meminta kepada Rabbmu. Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan diriku kepada Allah dan dia sebaik-baik zat yang dipasrahi. Ditawari oleh makhluk dan yang menawari bukan jin. Yang nawari malaikat, bukan malaikat sembarangan, Jibril alaihissalam. Mudah nggak Pak bagi Jibril untuk memindahkan api itu ke kaumnya? Mudah. Jibril alaihissalam menghukum kaum Lut dengan satu sayap. Diangkat buminya, tanahnya, dijungkir kemudian dibanting. Hanya dengan satu sayap. Padahal beliau punya berapa? 600 sayap. Sehingga mudah bagi Jibril alaihissalam untuk menghabisi kaumnya Ibrahim. Andaikan Ibrahim bersedia. Tapi disinilah kita lihat bagaimana pengaruh iman yang sangat tinggi yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Sehingga saat beliau mendapatkan penawaran dari Jibril, beliau tidak ingin meletakkan tawakalnya, beliau tidak ingin memasrahkan urusannya kepada makhluk. Saat ditawari oleh Jibril, alaka haja, apakah kau butuh bantuanku? Ibrahim mengatakan, Ama ilaika fala, kalau kepadamu aku enggak butuh. Kemudian Jibril mengatakan, kalau begitu silahkan kau berdoa kepada Allah. Beliau mengucapkan, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Demikianlah contoh tawakal yang tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba karena pengaruh iman yang kuat yang ada pada dirinya. Kita beralih kepada kisah yang kedua yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama dengan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengungsikan Bani Israel dari Mesir, dipindahkan ke tempat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Berangkatkan para hambaku di waktu malam, kalian akan dikejar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Fa'atba'uhum musyriqin. Mereka mengejar Bani Israel ke arah timur. Nabi Musa alaihissalatu wassalam membawa Bani Israel meninggalkan Mesir ke arah timur. Sampai pada titik terakhir ketemu dengan lautan. Pasukan Fir'aun menyusul dengan membawa senjata yang lengkap dan siap untuk menghabisi Bani Israel. Dalam situasi itu, Bani Israel terjepit. Maju, mati, mundur, mati. Depan lautan, belakang pasukan yang siap untuk membantai.
Dua pasukan ini saling melihat. Bani Israel melihat ke arah pasukan Firaun yang siap untuk membantai. Pasukan Firaun melihat ke arah Bani Israel dengan semangat untuk membantai. Yang satu ketakutan, yang satu penuh dengan keserakahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma tara'al jam'an." Ketika dua pasukan itu saling melihat. Qala ashabu Musa. Maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, "Inna lamudrakun." Kita pasti ketangkap. Wahai Musa, kita pasti ketangkap. Takut itu menular atau tidak, Pak? Takut menular atau tidak, Jim? Takut itu bisa menular. Orang akan ketularan ketakutan ketika kanan kirinya semuanya ketakutan. Tapi subhanallah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sebagai seorang nabi yang mentalnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi semua orang ini ketakutan, karena mereka tidak bisa bergerak. Maju mati, mundur mati. Depan lautan, belakang pasukan Firaun. Semuanya mengatakan, "Inna lamudrakun." Kita pasti akan ketangkap, wahai Musa. Tapi apa yang dikatakan oleh Musa? Dengan penuh yakin dan tawakal beliau mengatakan, "Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak mungkin kita ketangkap. Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Bapak bisa perhatikan, dalam situasi seperti ini, tawakalnya Musa tidak kepada tongkat. Beliau tidak mengatakan, tenang, ada tongkat. Padahal beliau sudah punya banyak pengalaman baik dengan tongkat ini. Berubah jadi ular. Tongkat ini berhasil melawan tukang sihirnya Firaun. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang ditunjukkan oleh Allah dengan mukjizat tongkat ini. Sebelum Bani Israel diungsikan meninggalkan Mesir. Tapi pada saat beliau mengalami kondisi terjepit seperti ini, Musa alaihissalam tidak bertawakal kepada tongkat. Beliau mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Allah bersamaku dan dia akan berikan petunjuk kepadaku. Sampai titik ini apakah Musa sudah tahu apa yang harus dilakukan? Sudah tahu atau belum? Belum. Sampai titik ini Nabi Musa alaihissalam tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena mukjizat itu di luar kendali Nabi. Tapi mukjizat itu murni pemberian dari Allah. Makanya Nabi tidak bisa ketika menghendaki mukjizatnya datang, tiba-tiba datang. Sebab yang namanya mukjizat murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada kondisi terakhir Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa. Wa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Aku wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Jadi peristiwa membelah laut bukan tongkatnya di atas. Bukan tongkatnya diangkat ke atas, tapi apa? Tongkatnya dipukulkan. Sebagian orang membuat anekdot tentang Musa, tongkatnya diangkat ke atas, lalu laut terbelah. Bukan seperti itu. Al-Quran mengatakan, "Anidrib bi'asakal bahr." Pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka lautan tadi terbelah dan masing-masing belahan itu seperti gunung yang tinggi. Ada 12 jalan setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam memukul laut ke arah lautan, laut ini terbelah menjadi 12 jalur. Karena Bani Israel ada 12 keturunan, ada 12 klan. Sehingga masing-masing sudah tahu jalurnya. Berarti jumlahnya banyak sekali, Pak. Jumlahnya banyak sekali. Mereka yang diselamatkan oleh Allah dari Mesir, lalu menuju ke tanah seberang, jumlahnya banyak sekali. Yang dihukum oleh Allah dalam peristiwa mereka yang menyembah berhala berupa patung anak sapi, kemudian dihukum oleh Allah dengan cara disuruh untuk saling membunuh, itu jumlahnya lebih dari 70.000 yang mati. Belum yang hidup. Berarti Bani Israel ketika itu jumlahnya sangat banyak. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Bani Israel salah satu di antara tanda kuasanya. Air laut itu tidak pergi ke tempat yang lain. Tidak berpindah ke samudera yang lain. Tapi air laut itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak bisa bayangin, Pak, orang lewat kanan kirinya akuarium, Pak. Tapi tanpa pembatas. Kanan kirinya air yang naik tinggi, digambarkan kataudil adim seperti gunung yang tinggi, tengahnya jalan. Sampai akhirnya mereka berhasil untuk selamat.
Lalu Allah mengatakan, wa azlafna thammal akharin, dan di situ kami tenggelamkan makhluk yang lain, dan yang dimaksud adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Para ulama menjelaskan tentang bagaimana proses kematian Fir'aun dan bala tentaranya. Dulu pada waktu Bani Israel itu tertindas, Fir'aun dan bala tentaranya membantai bayi laki-laki. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum. Mereka menyembelih anak laki-laki dan mereka membiarkan hidup bayi perempuan. Maka banyak sekali di antara laki-laki Bani Israel yang mati setelah dia lahir. Wal jaza'u min jinsil amal. Dan Allah memberikan balasan sejenis dengan kedoliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun dibinasakan oleh Allah bukan dengan cara istananya ditenggelamkan. Bukan dengan cara dikirim banjir. Bukan dengan cara dihujani dengan batu. Istananya utuh, kekayaannya utuh, wanita yang ada di situ utuh, tapi laki-lakinya dikeluarkan. Lelakinya dikeluarkan. Sehingga orang yang dulu membantai bayi-bayi Bani Israel dikeluarkan oleh Allah. Setelah dikeluarkan, mereka ditenggelamkan. Bodohnya Fir'aun. Andaikan dia ketika melihat Musa alaihissalam bersama Bani Israel sudah berhasil menyeberang, kok dia pulang? Balik ke Mesir, dia masih bisa jadi raja. Dia masih bisa menikmati kekayaannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim." Mereka meninggalkan kebun-kebun dan mata air yang ada di Mesir. Mereka meninggalkan kunuz, harta perbendaharaan, dan kedudukan yang tinggi, yaitu status dia sebagai raja. Mereka tinggalkan semuanya untuk ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala membalas persis sebagaimana pelanggaran yang pernah dilakukan oleh siapa? Fir'aun. Dulu dia menghabisi lelaki, maka Allah Subhanahu wa taala habisi lelakinya. Kadzalika wa aurathnaha Bani Israel, demikianlah kami wariskan negeri ini kepada Bani Israel. Sebagian ahli tafsir mengatakan, pasca Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa alaihissalam mengutus pasukan dipimpin oleh Yusha bin Nun untuk datang ke Mesir dalam rangka mengambil harta Mesir. Akhirnya mereka berangkat tanpa ada perlawanan karena di Mesir tinggal para wanita dan orang-orang yang lemah. Pasukan yang dibawa oleh Fir'aun seluruhnya, sehingga Mesir kosong dari pasukan. Dalam situasi itulah kenapa Bani Israel bisa punya banyak emas, sehingga sampai bisa dibuat emas seukuran pedet anak sapi, Pak. Anak sapi itu bobotnya berapa, Pak? Berapa? 50 kilo. Kalau jadi emas, bahannya emas, mungkin ratusan kilo. Dari mana mereka punya, Pak? Padahal sebelumnya mereka tertindas. Mereka bawa emasnya Mesir. Masya Allah, berarti di masa itu tambang emas sudah banyak, Pak. Wallahu alam. Yang jelas, ketika itu jumlah emas sudah bisa dipakai untuk membentuk anak sapi, pedet, ya, patung anak sapi, yang tentu jumlahnya banyak. Baik. Kisah yang ketiga yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat peristiwa perang Dzatur Riqa, dalam perjalanan pulang bersama para sahabat, kata sahabat Jabir bin Abdullah, kalau kami menemukan pohon yang besar yang rindang, maka kami sediakan untuk Nabi SAW. Hingga ketika mereka beristirahat, mereka mencarikan pohon yang rindang. Kemudian Nabi SAW diminta untuk istirahat di situ. Beliau istirahat, pedangnya digantung di atas. Rasulullah SAW istirahat di bawah pohon. Sahabat tidak ada yang berani ganggu sehingga mereka menyingkir, menjauh dari Rasulullah SAW. Nggak kayak kita ya, diajak ngobrol, ngopi. Sementara mungkin ustadznya sudah pengen istirahat misalnya. Tapi sahabat pengertian sehingga Nabi SAW dibiarkan di tempat itu dan mereka menyingkir. Dalam situasi itu, tiba-tiba datang orang musyrik. Dia langsung mengambil pedangnya Rasulullah SAW, dibuka, dihunuskan ke arah Rasulullah SAW. Sahabat semuanya langsung siaga. Kemudian orang musyrik ini mengatakan, Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menghalangi seranganku kepadamu? Apa kata Nabi SAW? Allah.
Beliau langsung mengatakan, Allah. Beliau tidak teriak, wahai para sahabat. Beliau tidak memanggil Muhajirin, beliau tidak memanggil Ansar, memanggil Abu Bakar, memanggil Umar atau siapapun yang ada di kanan kirinya. Padahal kanan kirinya penuh dengan pahlawan. Prajurit yang sudah siap untuk bisa membantu Rasulullah SAW. Dalam situasi ketika pedang sudah berada di hadapan beliau, siap untuk dihunuskan, siap untuk ditusukkan ke arah Nabi SAW. Orang musyrikin mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang akan menghalangi seranganku kepadamu? Dia hanya menjawab, Allah. Orang musyrik ini gemeter sampai pedangnya jatuh. Giliran diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian diacungkan ke orang ini. Lalu beliau mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Sekarang siapa yang bisa menghalangi seranganku kepadamu? Orang musyrik ini memelas, kemudian mengatakan, kau adalah orang yang baik, kau adalah orang yang suka nyambung silaturahmi, suka memaafkan, memuji-muji Rasulullah SAW karena minta untuk dimaafkan. Inilah contoh bagaimana tawakal yang tinggi. Kata kuncinya jamaah, dalam situasi genting, ketika orang merasa terjepit, iman itu menghalangi orang untuk panik. Karena orang kalau sudah dalam kondisi panik, akalnya tidak berfungsi. Akal menjadi tidak berfungsi. Makanya pertolongan pertama, saat seseorang mengalami kondisi emergensi, yang diminta pertama kali apa, Pak? Apa? Jangan panik. Orang terjebak di lift misalnya. Lampunya mati, liftnya berhenti. Dia nggak tahu bisa buka atau tidak. Kalau cuma teriak-teriak, kemudian bingung, ribut, menyelesaikan masalah, enggak? Tidak. Tapi ketika mereka tenang, tidak panik, mungkin mereka masih bisa berpikir, gimana cara keluar dari tempat ini? Dia masih bisa nyari solusi. Orang misalnya dalam kondisi, dia tenggelam. Kalau panik, selamat enggak? Atau makin tenggelam? Makin tenggelam. Sehingga saat dia ditolong oleh tim SAR misalnya, tapi tim SAR nggak bawa perahu, bawanya cuma pelampung. Sementara yang ditolong ini panik. Biasanya gimana, Pak? Akan membuat semakin beresiko. Sehingga bahkan sampai ada yang mengatakan, nolong orang yang tenggelam, dia dipingsankan dulu. Baru kemudian mudah ditolong. Intinya, dalam situasi ketika orang menghadapi sesuatu yang genting, sesuatu yang menakutkan, kata kuncinya satu, jangan panik. Baik, saya mau tanya, di antara bapak-bapaknya, yang saat terjadi inflasi, Anda merasa sangat ketakutan, angkat tangan. Tak kasih hadiah. Ketika terjadi inflasi, Anda merasa sangat ketakutan, ada nggak? Boleh angkat tangan, Pak? Kalau di sini insya Allah tidak ada ya. Kalau di medsos mungkin. Sehingga orang ribut, terjadi suasana panik tidak karu-karuan, akhirnya mereka perang opini di medsos. Semuanya isinya caci maki, kalau nggak caci maki, keluhan, dan aneka bentuk yang lainnya. Kadang ada yang nangis, bingung, stres, sampai pada titik bunuh diri. Orang merasa ketakutan berlebihan, dia dalam kondisi panik, paranoid, sampai dia takut nggak bisa melangsungkan hidupnya, sehingga dia bunuh diri. Tawakal seorang mukmin akan mengajarkan kepada kita, kamu dalam situasi segenting apapun, sedarurat apapun, kata kuncinya, jangan panik. Fungsi iman ada di sini. Sehingga kita punya yakin dan punya iman, tapi dalam situasi panik, iman itu kadang bergeser. Diisi dengan kepanikan yang ada. Dan kalau sudah dalam situasi panik, akal tidak bisa berfungsi dengan baik. Ada nggak, Pak, situasi di mana orang yang beriman, tapi karena ketakutan, sehingga seolah-olah imannya itu hilang? Para sahabat, di hari pertama wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat berita wafatnya Nabi Muhammad SAW tersebar di kota Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung datang ke Masjid Nabawi dan dia ceramah. Siapa yang bilang Muhammad mati, munafik. Gak ada yang mengatakan Muhammad meninggal dunia kecuali orang munafik. Nabi Muhammad SAW, beliau sedang mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Sebagaimana Musa mendatangi panggilan Allah selama 40 hari dan beliau akan kembali. Gak ada satupun sahabat yang berani untuk komentar. Semuanya diam.
Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam situasi semuanya serba kalut karena kesedihan yang berlebihan. Ini setingkat sahabat, Pak. Kesedihan yang berlebihan sampai membuat mereka seperti hilang bagaimana tawakal kepada Allah ketika ditinggal oleh manusia yang sangat mereka cintai. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Manusia dengan mental yang lebih tinggi daripada yang lain. Beliau tidak tanya kepada siapapun sampai beliau menemui jasad Rasulullah SAW. Melihat langsung jasad Nabi SAW. Ketika diperiksa oleh Abu Bakar yakin Nabi SAW sudah meninggal. Langsung beliau mengatakan, Tabat nafsuka hayyan wa maita. Sungguh engkau adalah jiwa yang baik, baik ketika hidup maupun ketika mati. La yastami'u fika mautatan. Engkau tidak mungkin mati dua kali. Berarti Rasulullah SAW sudah meninggal. Dipastikan oleh Abu Bakar, Nabi SAW telah wafat. Kemudian Abu Bakar menuju masjid. Lalu beliau minta kepada Umar, Ijlis ya Umar. Ijlis, duduk ke Umar. Selanjutnya Abu Bakar yang ceramah. Dalam pidato itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah pesan yang sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat yang dikutip oleh Abu Bakar seolah-olah baru turun. Terlupakan dari ingatan para sahabat, padahal ayat itu sering mereka baca. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menyampaikan ceramah. Mereka meninggalkan Umar dan pindah ke Abu Bakar. Para sahabat meninggalkan Umar dan mereka kumpul di hadapan Abu Bakar. Beliau mengatakan, Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu beliau mengutip firman Allah Ta'ala, Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul dan sudah pernah ada para rasul sebelumnya dan mereka mati. Nabi fulan mati, Nabi fulan mati, Nabi A meninggal, Nabi B meninggal, mereka semuanya sudah mati. Maka kalau Muhammad meninggal dunia berarti sama sebagaimana para rasul sebelumnya. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau beliau mati atau beliau terbunuh kemudian kalian balik arah dan tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika kami mendengar ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala baru saja menurunkan ayat itu. Terlupakan dari ingatan mereka karena situasi kesedihan yang mendalam. Disinilah pengaruhnya orang yang mengalami panik karena suasana perasaan yang tidak menentu. Maka jamaah, satu orang bisa menyelamatkan yang lain. Kata Syekh At-Tantawi, masyarakat umum dalam situasi ketika mereka sedang tidak normal, itu seperti angka 0. Jumlahnya banyak berarti 0 yang berjejer. 0 tapi dijejer. Kira-kira memberi pengaruh apa, Pak? Cuma 0. Tidak ada apa-apanya. Tapi kehadiran satu orang membuat 0 ini bernilai. Saat satu ini ditaruh di depan 0. Sehingga ada 0 jumlahnya 5. Ya, dikasih angka 1 di depan. Jadi berapa? 100.000. 5 orang ketakutan. Satu orang dia bisa memberikan arahan kepada 5 orang yang ketakutan tadi. Semuanya jadi selamat dengan keberadaan satu orang. Ribuan Bani Israel tadi, dalam keadaan semuanya 0 hatinya. Hati itu kosong karena dia merasa ketakutan. Kepanikan itu diselamatkan oleh Musa alaihissalatu wassalam dengan tawakal kepada Allah. Satu orang ini berada di depan. Sehingga menyelamatkan deretan 0 yang ada di belakangnya. Demikianlah pengaruh kebaikan satu orang. Yang dialami oleh kaum muslimin yang lain seperti yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dikala para sahabat tenggelam dengan kesedihan yang luar biasa. Kehadiran beliau menjawab semua masalah yang mereka alami. Mereka dalam kondisi tenggelam dengan kesedihan sampai terlupakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sampai terlupakan kalau Nabi SAW adalah manusia biasa. Ketika Abu Bakar menyadarkan,
angka 1 ini mengubah yang lain jadi bernilai. Kehadiran orang yang bertawakal kepada Allah itu akan menenangkan yang lain. Dalam situasi panik apapun jamaah, disinilah kita butuh nasihat untuk penguatan iman. Di saat krisis sedang melanda, bicara pakai pendekatan agama kadang disingkirkan. Sehingga ada yang ngasih nasihat, yang memberi rezeki kamu di saat dolar 18.000 juga sama dengan yang memberi rezeki kamu di saat dolar harganya 3.000. Caci maki dan hujatan bertubi-tubi datang. Apa salahnya orang ini memberikan nasihat? Ya memang mungkin dalam situasi ketika orang sedang emosi, dia sulit untuk diingatkan dengan pendekatan agama. Padahal sejatinya Pak, mereka ini sedang dalam keadaan seperti angkan paniknya tadi Pak. Ketakutan dan kepanikan itu sampai menerbitkan adanya caci maki dan emosi. Butuh orang yang dia bisa menguatkan iman. Nasihat ini sebenarnya cukup banyak dan mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan itu. Maka saya tidak menggunakan pendekatan ini di kajian pagi ini. Karena mungkin nasihat itu sudah sering Anda dengarkan. Ya Pak, kita sudah sering dengerin itu. Yang memberi rizki kita pada waktu harga murah dengan yang ngasih rizki saat harga mahal sama. Itu nasihat normatif. Saya sudah sering dengerin. Ya memang kita juga butuh seperti ini. Dan ini perlu untuk diulang. Karena kenyataannya saat dalam kondisi panik, nasihat ini disingkirkan. Orang bicara agama dalam situasi ketika dia sedang emosi kadang tidak diterima. Jangankan orang zaman sekarang. Di masa Nabi SAW ada 2 orang saling berantem. Sampai uratnya ini merah Pak. Dia saking marahnya sampai lehernya terlihat merah. Mukanya merah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Inilah a'lamu kalimatan. Lau qalaha, andaikan orang, saya ingin menyampaikan satu kalimat. Andaikan orang ini mengucapkan kalimat ini, maka akan la dhahaba ma yajiduhu. Emosi yang dia jumpai akan hilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu kalimat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saat 2 orang ini saling berantem, diingatkan oleh sahabat, apa kalian tidak mendengar pesan yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW? Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan kalimat ta'awud. Tiba-tiba mereka bilang, ma bi min junun. Aku nggak gila. Aku nggak gila kok. Kenapa saya harus berlindung dari setan? Saya tidak sedang kesurupan. Padahal yang mengingatkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala orang sedang emosi, terkadang nasihat agama itu ditolak. Yang datang ke sini ada yang nggak yang emosi, Pak? Selesai sholat subuh tidak emosi ya? Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin ketika saya bicara seperti ini, di titik aksi beda lagi, Pak. Saya bicara seperti ini di depan jamaah yang mungkin sudah siap untuk menerima nasihat. Tapi kalau saya ngomong seperti ini di tempat yang lain, dalam situasi ketika orang itu emosi, akan berbeda cara mereka dalam menerima. Karena dalam situasi emosi terkadang nasihat itu sulit untuk diterima. Makanya ketika Anda berhadapan dengan orang yang sensitif dengan kata-kata tertentu, mungkin kalimat itu jangan disinggung. Cari celah yang lain. Sampai pada titik dia mau menerima nasihat yang Bapak sampaikan, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Nanti setelah dia sudah merasa nyaman, barulah yang kemarin sensitif silahkan disinggung. Sehingga mungkin ya, seorang suami ingin menyampaikan sesuatu yang sensitif kepada istrinya. Dimulai dari mana Pak biasanya Pak? Belanja dulu, ajakan jalan-jalan dulu, sampai ketika istrinya merasa gembira, baru menyampaikan yang sensitif. Betul nggak Pak? Betul. Di tengah belanja tiba-tiba nyinggung masalah poligami gimana? Nggak jadi belanja Pak Ustadz, belanjaannya dibuang. Berarti belum ada perubahan. Sehingga terkadang kalau kita menyampaikan langsung, mungkin bisa jadi orang itu emosi. Tapi kita kasih pendekatan yang berbeda. Karena kita menghendaki semuanya dalam keadaan baik. Karena itu ada satu pesan yang ingin kami sampaikan. Kalau kita sepakat bahwasannya inflasi ini adalah musibah. Sejatinya musibah ini adalah musibah
dunia. Dan musibah dunia ada ujungnya. Nggak mungkin orang mengalami musibah dunia tanpa ujung, nggak mungkin. Sebab karakter dunia ini fana dan isinya juga fana. Ada satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Hasan Al-Basri ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Agar kalian merenungkan bagaimana hakikat dunia dan akhirat. Kata Hasan Al-Basri, liyu'lam anna dunya daru bala'in thumma daru fana. Sadarilah bahwasanya dunia ini negeri ujian dan nanti pasti akan binasa. Wa annal akhirata daru jaza'in thumma daru baqa. Dan akhirat adalah negeri balasan dan statusnya abadi. Pesan beliau ini sejatinya berisi satu muatan. Kau pasti akan diuji di dunia ini. Dimanapun kau tinggal. Mau di Indonesia, mau di negara yang lain. Boleh Bapak sebutkan, Pak. Negeri mana yang Bapak ingin jadi penduduknya, Pak? Wah, enggak boleh, Pak. Nanti enggak NKRI, Pak. Sehingga mereka yang teriak NKRI harga mati, begitu mengalami seperti ini, minggat ke luar negeri. Pindah negerinya. Mungkin ada yang misalnya membayangkan, andaikan saya jadi warga negara A, negara B, negara Konoha atau Wakanda. Dia mengharapkan kesejahteraan di negeri itu. Apakah mereka yang tinggal di negeri itu tidak dikasih ujian oleh Allah? Diberi ujian oleh Allah. Masing-masing punya ujian. Mungkin warnanya berbeda. Dan ujian itu tidak selamanya. Sabarlah menghadapi ujian yang sifatnya tidak abadi untuk sebuah balasan akhirat yang sifatnya abadi. Dalam poin ini, ketika seseorang kehilangan sebagian dunia, kemungkinan besar ada gantinya. Tapi kalau sudah kehilangan agama, mau nyari ganti di mana? Maka jangan sampai musibah dunia menimbulkan musibah yang lebih besar, yaitu musibah agama. Bagian dari doa Nabi SAW, semoga jamaah hafal doa ini dan kalau bisa sering dibaca. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Kita tidak mungkin bisa terhindar dari musibah. Tapi jangan sampai merugikan agama. Karena kalau musibah sudah sampai pada tingkatan merugikan agama, orang mau nyari penggantinya dari mana? Karena kalau sudah sampai pada tingkatan tadi Pak, bunuh diri, pindah agama, atau melakukan perbuatan dosa besar, mengambil sesuatu yang haram, caci maki, dolim, dan seterusnya, sampai mati jika yang bersangkutan tidak bertobat, konsekuensinya lebih berat. Konsekuensinya lebih berat. Maka doa ini penting untuk kita baca, karena kita pasti akan mengalami musibah itu. Hafal insyaAllah jamaah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Baik, yang hafal angkat tangan. Boleh dibaca. Fadhal. Masya Allah. Baik. Kita kasih hadiah. Buku prinsip hidup. Nanti boleh diambil di depan ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Sebab kalau sudah sampai pada titik ini, orang mau nyari di mana penggantinya. Karena itu jemaah, beberapa suasana yang kita lihat di medsos sangat melelahkan Pak. Perang opini di medsos. Apakah perang opini di medsos bisa menyelesaikan masalah kita, Pak? Yang ada apa? Menimbulkan kebencian, emosi antara satu dengan yang lain. Yang ini nggak terima, kemudian balas, saling berantem, dan seterusnya. Baik di titik antara rakyat dengan pemerintah, atau antar sama rakyat. Padahal semuanya adalah kaum muslimin. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kesabaran dan kekuatan iman dan tawakal, tidak panik dalam menghadapi ujian apapun. Nilai ketenangan itu berpengaruh terhadap bagaimana sikap kita selanjutnya saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya, jam berapa bisa sholat syuruk? Sekarang jam 6, kurang 10 menit lagi ya. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Silakan. Langsung saja. Mungkin boleh berdiri biar suaranya bisa sampai. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Pertama, di luar tema. Apa kaitannya dua harga dengan inflasi? Ada perubahan harga ya. Dulu murah, sekarang mahal. Bagaimana hukum jual beli dua harga? Dan apa makna jual beli dua harga? Mengenai jual beli dua harga ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW melarang. Nahan Nabi SAW an bai'ataini fi bai'atin. Nabi SAW melarang dua transaksi an bai'atain, dua akad jual beli fi bai'atin, dalam satu akad jual beli. Yang dimaksud dua jual beli dalam satu akad jual beli didefinisikan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya. Para ulama mengatakan maksudnya adalah ketika seseorang memberikan variasi harga. Tunai 100, kredit setahun 150. Lalu mereka berpisah antara penjual dan pembeli, belum menentukan harga mana yang mau diambil. Ini barang kalau tunai harganya 100, kredit 150. Dibawa sama pembeli. Bapak mau ngambil harga yang mana? Gampang. Kalau besok saya bisa bayar ya 100, kalau enggak ya tahun depan 150. Sehingga saat mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang mau dipilih. Itulah yang dimaksud jual beli dua harga. Ada variasi harga, tapi belum ditetapkan harga mana yang diambil saat akad dilakukan. Namun jika harganya sudah ditentukan salah satu, baik saya ambil ini untuk harga setahun, berarti berapa? 150. Jadinya berapa harga itu? 1. Karena yang satunya ditinggalkan. Kesimpulannya, variasi harga di tahap penawaran hukumnya boleh. Tapi keberadaan variasi harga setelah akad berlangsung hukumnya dilarang. Variasi harga di tahap penawaran. Kalau beli banyak, harga sekian. Kalau cuma 10 ke bawah, harga sekian. Ada variasi harga. Atau tunai harga sekian, kredit harga sekian. Ada variasi harga. Tapi ini kan di tahap penawaran. Bapak kalau beli 20 ke atas, saya kasih diskon 30%. Baik saya beli 15, ya nggak ada diskon 30%. Karena kurang dari angka yang tadi ditetapkan. Saya beli 30, Bapak dapat diskon sekian persen. Ada variasi harga, tapi ketika dia menentukan salah satu, berarti yang lain sudah tidak dipakai. Ini boleh. Sedangkan variasi harga itu tetap berlaku setelah akad berlangsung, itu yang dilarang. Contoh ya. Ini barang atau rumah ya. Rumah ini dicicil, dikredit selama 5 tahun dengan harga 1 miliar. Udah? Tapi kalau Bapak bisa lunas sebelum 2 tahun, nanti akan ada cashback 10%. Dalam klausul transaksi rumah terjadi perjanjian seperti itu. Berarti di sini ada berapa harga? 2. Pertama adalah harga 5 tahun 1M, dan yang kedua harga 2 tahun 900 juta, cashback 10%. Ada 2 harga dan itu berlangsung setelah akad berlalu. Sehingga dia tidak bisa memastikan apakah bisa lunas 2 tahun atau tidak. Tidak tahu Pak, ini masih berjalan, baru dapat setahun. Masih berjalan sampai 2 tahun.
Kalau dia bisa melunasi 900 juta di rentang 2 tahun, dia dapat diskon tadi. Berarti di sini ada berapa harga? 2 harga. Wallahu a'lam. Apakah benar haji untuk masyarakat Indonesia tidak wajib? Bedakan antara kewajiban haji dan perintah daftar haji. Dua hal yang berbeda ya. Untuk kewajiban haji, bagi siapa yang tahun ini sudah mendapatkan panggilan dan dia punya harta yang cukup untuk melunasi, maka status dia wajib berangkat. Karena berarti dia sudah saatnya. Misalnya ya, setelah hajian tahun ini selesai, kemudian pemerintah menetapkan siapa saja yang akan berangkat untuk haji Dzulhijjah tahun depan. Sudah ada daftarnya, terus diinfo ke jamaah. Silakan bayar kekurangannya dengan nilai sekian puluh juta. Si A mampu untuk bayar itu. Dan dia tidak ada halangan apapun. Maka bagi si A wajib untuk segera melunasi. Wajib untuk mengikuti haji di tahun ini. Tapi bagaimana dengan orang yang belum daftar haji? Baik yang reguler maupun yang plus. Dengan melihat antrian yang demikian panjang sampai puluhan tahun. Wallahu alam, kondisi antrian yang demikian panjang menyebabkan mereka yang belum daftar haji tidak berkewajiban untuk segera daftar. Namun masalahnya di tempat kita untuk bisa haji jalurnya hanya 2 itu. Sehingga Anda ketika pengen haji ya mau cari jalur yang mana lagi selain jalur reguler atau plus dengan nilai yang berbeda. Sehingga kami sarankan walaupun mungkin pada tingkatan ini belum sampai tingkatan wajib, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya cukup dana untuk daftar haji, mau reguler maupun yang plus, silakan Anda ikut ngantri. Silakan Anda ikut ngantri. Pak, kalau misalnya saya tarik gimana Pak? Tidak masalah. Karena tidak termasuk kategori membatalkan haji. Dia hanya menarik dana dalam arti tidak jadi daftar. Inilah yang kemudian menjadi landasan fatwanya beberapa asatidzah bahwa sebatas daftar tidak wajib. Tapi kalau yang sudah terpanggil, sudah masuk dalam daftar antrian dan besok berangkat, wajib untuk berangkat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek saya seorang sesepuh kampung yang bertugas menjaga pusaka kampung dan melakukan ritual tertentu setiap 1 Suro, 1 Muharram dan malam Jumat. Ia sudah mulai rutin sholat namun masih tetap melakukan ritual tersebut. Saya sudah menasihati agar berhenti melakukan ritual tersebut. Sebatas mana saya perlu berikhtiar? Apakah nasihat ini cukup atau harus membuang benda-benda keramat tersebut seperti Nabi Ibrahim? Apakah sembelihan kakek saya dan orang kampung tersebut halal? Nah, kalau memang togutnya adalah ada di benda pusaka tadi, sehingga ini yang menyebabkan seseorang jadi terpengaruh untuk berbuat syirik. Togutnya ada di mana? Jimat. Jimat ini jadi togut karena mengalihkan mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Jika memang Anda bisa merusaknya, silakan dirusak. Jadi mungkin diambil, kemudian dihilangkan. Ya, nanti resikonya kakek akan mencari dan Anda yang mungkin akan jadi tersangka. Buktinya mana? Tidak ada, tidak disorot CCTV. Kemudian kakek bilang, inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu anta. Kami pernah dengar ada orang yang sering menyinggung benda-benda ini, itu adalah kamu. Mereka tidak punya bukti kalau Ibrahim pelakunya. Selain indikator, Ibrahim sering nyinggung berhala itu. Maka Ibrahim yang diadili. Sehingga saat mereka mengadili Ibrahim, Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang menjadi pelaku dari perbuatan terhadap tuhan-tuhan kami ini wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Loh, pelakunya kan yang besar ini. Coba tanyakan sama mereka kalau mereka bisa bicara. Bohong nggak ini, Pak? Bohong atau tidak? Hah? Saat Ibrahim menjawab seperti itu, mereka tidak mengingkari. Makanya saat Ibrahim menyampaikan, pelakunya yang paling besar ini, coba tanya kalau mereka bisa bicara. Mereka tidak mengingkari. Bukti bahwasanya mereka itu tidak punya
alasan untuk menyalahkan Ibrahim. Karena mereka nggak punya bukti kalau Ibrahim pelakunya. Ibrahim melakukan itu saat masyarakatnya semuanya pergi berburu. Sehingga kampungnya kosong. Ibrahim balik, nggak jadi ikut berburu. Lalu beliau menghancurkan berhala-berhala tadi. Sendirian, tidak ada yang tahu. Cuman mereka punya indikator, Ibrahim ini yang sering mencaci maki berhala. Mungkin dialah pelakunya. Nah, saat diadili, mereka nggak punya bukti. Nah, saat Ibrahim mengatakan, pelakunya adalah yang paling besar ini. Coba kalian tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Ini bohong atau tidak? Ini namanya tauriyah. Namanya apa? Tauriyah. Bapak lama nggak pulang-pulang. Begitu pulang, ditanya sama istrinya. Dari mana Pak kok nggak pulang-pulang? Dari masjid. Kamu tanya sama tembok masjid kalau dia bisa ngomong. Padahal dia nggak dari masjid. Dia tadi dari mancing. Habis mancing pulang. Nggak mampir masjid. Sehingga saat ditanya dari mana Pak? Dari masjid. Coba kamu tanya sama tembok itu kalau bisa bicara. Artinya apa? Kalau tembok itu bisa bicara, berarti benar yang saya ucapkan. Karena tembok itu nggak bisa bicara, berarti yang saya ucapkan salah. Paham? Ibrahim mengatakan pelakunya adalah yang paling besar ini kalau mereka bisa bicara. Nah, berhubung berhalamu nggak bisa bicara, berarti pelakunya bukan yang besar ini. Dusta atau tidak itu? Dusta? Dusta? Bukannya tauriyah namanya. Menyampaikan sebuah kalimat yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Baik, kalau Anda bisa hilangkan jimat itu, silakan hilangkan. Dirusak, dihilangkan, agar nanti kakek tidak berulang punya ketergantungan hati dengan jimat tersebut. Lalu, mungkin ini belum selesai. Beliau mungkin masih punya ketergantungan batin, walaupun bendanya tidak ada. Tapi mungkin masih melakukan ritual untuk memuliakan, memberikan persembahan kepada leluhur yang beliau yakini. Nah, di bagian ini mungkin butuh edukasi yang panjang. Sesekali diajak ngaji, bergabung dengan orang-orang soleh, mulai membangun kesadaran tentang pentingnya menggunakan akal sehat. Sebab syirik itu selalu bertentangan dengan logika sehat. Kalau kemudian beliau sudah bisa menerima, semoga nanti melepas seluruh dosa syirik itu. Dan ini bahaya ya, di penghujung usia, tapi masih rajin melakukan praktek kesyirikan. Sampai di bawah mati, resiko besar. Karena Allah tidak akan pernah mengampuninya. Doakan agar kakek Anda bisa mendapatkan hidayah. Beberapa hari yang lalu ibu saya wafat. Rahimahullah. Selama ini saya mengurus beliau sampai akhir hayatnya. Ada sisa uang beliau sama saya. Bolehkah uang tersebut saya infakkan sebagian untuk pembangunan masjid atas nama beliau sebelum uang tersebut dibagikan ke anak-anak beliau, 2 perempuan, 1 laki-laki. Sesuai dengan pembagian waris syariat Islam. Karena yang saya khawatirkan, terutama adik saya yang laki-laki, tidak menggunakan uang tersebut sesuai dengan amanah yang tidak pernah bersedekah. Pada uang itu ada hak seluruh ahli waris, seperti yang Anda sebutkan tadi. 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Sehingga Anda berkewajiban untuk memberikan uang itu, karena yang tahu ya, yang tahu harta ibu ini, kepada seluruh ahli waris. Anda berhak untuk mensedekahkan uang itu atas nama ibu, tapi untuk jatah Anda. Sehingga duit itu dibagi. 2 perempuan, 1 laki-laki. Berarti dibagi berapa? 4. Dibagi 4. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Dibagi 4. Anda sebagai anak perempuan dapat 25%. Adik laki-laki Anda dapat lebih besar, 50%. 25% dari nilai ini Anda sedekahkan atas nama ibu, silahkan. Itu hak Anda. Tapi yang haknya adik, haknya saudara perempuan yang lain, Anda tidak punya hak untuk mengambil hak mereka tanpa izin dari pemiliknya. Sehingga mungkin yang bisa dilakukan adalah memotivasi bagi saudara Anda yang lain, bisa nggak ini disedekahkan atas nama ibu agar menjadi amalan tambahan bagi ibu. Kalau mereka setuju, silahkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Di antara jamaah yang punya simpanan mata uang asing paling banyak,
Masya Allah. Mau angkat tangan gimana Pak Ustadz ini? Pertanyaan yang nggak boleh terbuka yang kayak gini. Saya ganti ya. Yang nggak punya simpanan mata uang asing. Banyak. Banyak. Pertanyaannya. Sebutkan nilai dari 1 dinar dalam Islam. 4/4 gram emas. Dapat tadi ya. Barakallahu fiik. Sebutkan nilai dari 1 dirham perak. Nah, silakan berdiri. Masya Allah. Ya, kelas berapa kamu? Nah, coba dinyalain dulu mikrofonnya. Hmm. 2,9 gram. Kelas berapa? Kelas 4. Kok tahu dari mana? Ayahnya penjual perak. Baik, dapat hadiah, Masya Allah. 2,975 gram perak. Selanjutnya, buku fikih ASN. Ini khusus ASN ya? Yang ASN ada ASN? Ada. Baik. Teman-teman ASN yang kemarin ikut demo. ASN ikut demo, ada nggak? Oh, yang di demo. Yang di demo. Yang ikut demo enggak ada ya? Pertanyaannya, khusus untuk ASN. Sebutkan akad apa yang dilakukan oleh ASN dengan pemerintah. Akad apa yang dilakukan oleh seorang ASN dengan pemerintah? Nah, Bapak ASN? ASN, baik. Akad sumpah. Sumpah itu bukan akad, Pak. Sumpah itu bukan akad. Ada lagi pilihannya? Jawaban yang lain? Tidak ada. ASN yang lain boleh? Gimana? Pensiunan boleh jawab. ASN siap. Itu poin sumpah. Poin sumpahnya siap ditempatkan dimanapun dia. Baik. Ada yang lain boleh, Pak? Gimana, Pak? Fakta integritas. ASN disumpah untuk menjaga fakta integritas. Masya Allah. Itu bukan akad itu. Itu komitmen. Akad apa antara ASN dengan, silakan. Akad ujroh. Ujroh itu artinya bayaran. Akadnya namanya apa? Ijaroh. Masya Allah. Akadnya namanya akad ijaroh. Nah, setelah Anda mengikat akad ijaroh dengan ASN, kemudian disumpah dengan banyak poin sumpah tadi ya. Barakallahu fikum. ASN Bapak? ASN atau bukan? Oh, sempat daftar tapi nggak diterima. Baik, semoga ini jadi pelipur lara, Pak. Mata menata wanita. Untayan nasihat untuk kaum hawa. Pertanyaannya, siapa di antara jamaah yang jumlah mertuanya paling banyak? Dia harus ngasih nasihat ini. Ada? Nggak berani angkat tangan ya? Baik, Pak Adang nih cuma 2 kan? Masya Allah, beliau 2. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan saya titip pesan sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin doa Anda mustajab. Maka jangan lupakan dalam doa-doa baik Bapak Ibu untuk mendoakan kebaikan negeri ini. Kalau satu doa Anda diijabai oleh Allah,
itu sudah cukup untuk memperbaiki negeri. Satu saja. Jika kita berdoa masing-masing sesuai dengan kekuatan doa kita, semoga ada salah satu yang diijabai oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.